Yo, what's up guys, balik lagi di channel ini bersama aku Bang Toro. Dan kali ini aku akan menceritakan salah satu kisah horor tentang kuntilanak. Dimana yang kita tahu kuntilanak itu kan kayak cuma ada kuntilanak putih sama kuntilanak merah gitu aja kan. Tapi kali ini kuntilanaknya agak beda. Jadi cerita ini awalnya aku dengar dari temanku di tongkrongan. Aku awalnya nggak percaya, cuma dengar-dengar gitu aja kan. Rupanya semakin dia cerita, semakin penasaran pula aku dibuatnya. Jadi kugali kebenarannya memang betul atau enggak ya kan. Rupanya setelah kugali, memang iya. Dan sampai sekarang ketawanya itu masih sering ku dengar kalau malam-malam. Dan gimana lanjutan ceritanya? Buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Dan sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jadi di suatu desa, ada namanya Desa Ambar di kaki gunung Jawa Tengah. Tahun 2019 lalu, aku ke Desa Ambar di Jawa Tengah. Di situ aku tempat budeku, karena mama aku kan nggak di sana. Dan budeku ini bisa kita bilang udah tua lah kan. Dia hidup sebatang kara. Anak-anaknya udah pada merantau, sedangkan laki-lakinya udah meninggal dunia. Jadi di kampung budeku itu cuma dikit penghuninya, paling ada 60 atau 70 kakak gitu ya kan. Jadi kalau malam itu sepi, paling jam 9 anak-anak muda atau orang-orang di situ udah pada tidur. Udah gitu yang buat agak serem. Di situ listrik belum masuk, jadi cuman lampu-lampu pakai minyak tanah gitu. Tambahlah dapat horornya kampung itu. Suatu malam, tepatnya malam Kamis, ada satu kambing milik warga ditemukan mati. Pas kami cek, daleman kambingnya itu udah hilang. Terus di bagian badannya banyak sayat-sayatan kayak cakaran makhluk buas gitu. Tapi cakarannya polanya aneh. Bukan kayak macan atau bukan kayak harimau. Dia lebih aneh gitulah cakarannya. Awalnya kami menganggap ya biasa cuman cakaran makhluk buas aja kan, atau enggak maling. Tapi besoknya hal aneh terjadi lagi. Ada anak kecil yang umurnya sekitar 3 tahun tiba-tiba hilang di desa itu. Jadi kami cariin lah kemana-mana, kami pikirlah di gondol bebek gombel ya kan. Udah kami semua satu kampung itu buat pentung-pentungan ya, kami panggilin nama-namanya kan. Mana tahu pakai siapa tahu bebek gombel yang ngambil kan. Kalau pakai pentol-pentolan gitu kan, katanya kalau Wewe Gombel ngambil anak-anak kan, dia ikut joget kan, terus anaknya itu kan terlepas dari gendongannya Wewe Gombel itu kan. Rupanya kami cariin semua, kami kelilingin desa itu, nggak jumpa. Pas kami masuk lagi agak ke hutan, tepatnya di ladang-ladang bambu, di situ yang kami temukan cuman baju anak itu. Udah gitu robek-robek bajunya, penuh bercak darah di sekitarnya. Terus kayak baru main-main lumpur gitu, kotor kali bajunya. Kami pun heran nengok itu, apa yang terjadi di desa ini. Dan setelah beberapa bulan, kasus itu pun ditutup karena nggak ada bukti-bukti yang lain, cuman itu aja. Polisi pun nggak bisa mengungkapkannya. Jadi setelah berapa bulan kan, setelah kasus itu ditutup, adalah 2 pemuda iseng-iseng, kawanku juga di kampung itu ya kan, kawan-kawan gak pelakrab kan, iseng-iseng orang itu main TikTok di bambu-bambu yang kemarin kami jumpa baju anak kecil itu. Main TikTok lah orang itu, asik-asik ya kan. Terbilangnya pula sama orang itu, weh, kayak iseng-iseng gitulah kan. Terus live TikTok lah orang itu malam-malam pakai senter. Pas di situ kebetulan aku nengok live streaming orang itu di TikTok. Pas tibanya sampai ladang-ladang bambu itu, dibilangnya, weh hantu, kalau ada kalian sana jawablah, katanya gitu kan. Tiba-tiba ada yang ketawa, mau main sama aku, katanya gitu. Suaranya suara perempuan, tapi bukan dari HP, melainkan dari belakang HP. Dan kamera HP-nya itu tiba-tiba goyang gitu kan. Begitu goyang, ternampaknya kalau ada wanita berbaju putih, rambutnya panjang, di bawah pohon bambu itu. Mukanya rusak, matanya lebam.
dan darah mengalir dari mulutnya. Tiba-tiba lapnya mati. Di situ aku nggak tahu apa cerita orang itu. Besok paginya orang itu ditemukan pingsan di sumur dekat ladang bambu itu, dalam keadaan kakinya patah dan nggak bisa ngomong lagi, entah trauma atau nggak tahu lah. Pokoknya nggak bisa ngomong lagi orang itu juga. Jadi melihat hal itu, warga di desa Amar pun makin takut lah. Terus kepala desanya manggil dukun ampuh dari desa sebelah. Udah gitu semua warga desa dikumpulin lah malam itu ya kan. Kepala desanya bilang, dulu di desa ini ada seorang gadis yang bernama Ting Ting, dan dia diperkosa oleh orang Belanda. Karena aib, dia dibakar hidup-hidup di ladang bambu itu. Kemungkinan besar yang mengganggu kita adalah hantunya Ayu. Dibilang gitu Pak sama kepala desa.